Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alayis dari kelas 10 Akritanse. Ingin menjelaskan tentang video lahirnya Sumpah Pemuda. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1908, Perhimpunan Indonesia terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda. Tahun 1915, pada tanggal 7, Trikoro Dharma atau Jong Java berdiri. Selanjutnya pada 1926, tepatnya tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, Kongres Pemuda I dilaksanakan. Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, pada tahun 1928, Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Dan saat Kongres berlangsung, Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan itu diberikan kepada Suigondo Djojo Puspito, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kongres Pemuda II. 13 tokoh Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang pertama bernama Suenario, 2. J. Leimina, 3. Sugondo Djojo Puspito, 4. Joko Masrait, 5. Muhammad Yamin, 6. Amir Syarifuddin Harahap, 7. W.R. Supratman, 8. S. Mangguen Sarkoro, 9. Karsono Suwirijo, 10. Kasman Singgodomijo, 11. Muhammad Roem, 12. Aka Gani. Terakhir yaitu nomor 13, Si Kong Leong. Pemuda-pemudi Kristen di balik Sumpah Pemuda. Paul Pinontoan merupakan perwakilan dari mahasiswa Minahasa yang menjadi peserta dan panitia Kongres Pemuda 1926. Dan merupakan satu-satunya umat Kristiani yang berpidato pada kongres tersebut. Dalam pidatonya di kongres ini ia menekankan tentang pentingnya toleransi dan kesatuan sebelum mencapai kemerdekaan Indonesia. 2. Jan Taule Soule Huwits, seorang tokoh dari Jong Ambon yang ikut menjadi panitia pada Kongres Pemuda 1926. 3. Amir Syarifuddin Harapan, ikut dalam Kongres Pemuda I 1926 yang menjadi bendahara di Kongres Pemuda II 1928. Ia mewakili Jong Batak Bons di kedua kongres tersebut. Dalam perjuangan lanjutan ia dikenal sebagai tokoh yang tegas, jujur, non-kooperatif. Lalu selepas kemerdekaan menjabat sejumlah posisi penting dalam kabinet, bahkan sempat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1947 hingga 1948. 4. Rumondo Cornelis Levan Senduk, merupakan perwakilan dari Jong Colobes, berkembang dari mahasiswa Minahasa dan menjadi pembantu 3 dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II 1928. Ia adalah seorang dokter yang memproklamirkan berdirinya Palang Merah Indonesia. 5. Johannes Leimena, merupakan perwakilan dari Jong Ambon dan duduk sebagai pembantu 4 dalam panitia Kongres Pemuda II tahun 1928. Leimena tumbuh sebagai seorang dokter yang kelak menjadi Menteri Urusan Kesehatan yang mempelopori berdirinya Puskesmas. Ia adalah satu orang kepercayaan Presiden Soekarno di kabinetnya.
6. Arnoldus Isat Yahya Mononto merupakan perwakilan dari Jong Cholbes yang tercatat hadir dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Sebelum kembali ke Indonesia, ia sempat aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda. Bahkan beberapa kali hadir sebagai perwakilan Perhimpunan Indonesia dalam klub organisasi mahasiswa sedunia di Paris. Terakhir, Johanan Masdini Tumbuan masih berusia 18 tahun saat hadir di Kongres Pemuda 2 tahun 1928 sebagai perwakilan dari Jong Cholbes. Ia merupakan relawan kesehatan dan logistik di sejumlah titik perjuangan yang merupakan aktivitas paling awal di Palang Merah Indonesia. Berikut hasil dari Kongres Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.